Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi absensi yang tertera di chat room, ada linknya, silahkan diklik saja linknya dan lengkapi data absensinya Bapak Ibu. Terima kasih. Itu nggak boleh. Jadi kita boleh nggak sih? Nggak boleh, Bu. Apa itu? Sekali lagi selamat sore buat Bapak Ibu yang baru saja bergabung dalam webinar sore hari ini. Kami mohon kesediaannya untuk melengkapi absensinya dulu Bapak Ibu. Linknya sudah kami terlampirkan di chat room. Mohon diklik lalu dilengkapi sebagai absensinya. Terima kasih sebelumnya. Apa email sama password deh? Tadi apa? Mana tahu? Nih, patennya. Ya coba Emang lihat. nggak usah absen. Jumlah partisipan sementara ini ada di 29 partisipan. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Kita masih menunggu teman-teman kita yang lain tentunya. Sambil menunggu, mohon kesediaannya untuk mengisi absensi melalui chat room. Ada link yang bisa diklik untuk melengkapi data absensinya. Ana ikut Ana. Terima kasih. Ana. Selamat sore Dokter Panca. Salam sehat Dok. Selamat sore. Lagi. Saya tuh cari-cari linknya di mana, katanya baru. Di Zoom, bukan di video ini. Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung, sekali lagi kami mohon kesediaannya untuk melengkapi absensinya. Di chat room ada tertera link untuk melengkapi data absensinya. Kami mohon kesediaannya Bapak Ibu. Karena kehadiran Bapak Ibu tidak lengkap tanpa mengisi absensi kita pastinya. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore Kak Hana. Waduh, di dalam perjalanan luar biasa. Tes. Halo. Selamat sore. Sore Kak. Waduh, terima kasih loh Kak. Masih dalam perjalanan sudah menyempatkan hadir di webinar kita. Iya, ini Hati-hati di jalan tentunya. Demi Bu Demi nih, Bu Demi yang cantik nih. Bu Demi KPW, KPW ya. Sekretaris. Kapan mulai nih? Sebentar lagi Kak. Oke. Kok macet ya? Lampu merah, Bu.
Hmm. Punya tadi sama 7. Kamu lewat ya. Apa sudah bisa kita mulai Pak Stevi? Apa kita masih menunggu 5 menit lagi? Silakan Pak Leo. Jumlah partisipan kita sampai dengan saat ini ada 37 orang. Mungkin kita mulai sambil menunggu saja ya Pak? Ya, silakan Pak. Baik. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat sore. Selamat sore Kak Leo. Walaupun sudah sore tetap Sore. semangat pagi ya. Sore Kaleo. Oh Kaleo ya ini ya. Kirain ke Andar. Suaranya sama. Ada puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kekuatan kesehatan waktu yang diberikan. Sampai dengan saat ini kita boleh hadir bersama-sama di webinar kita di sore hari ini. Dan puji dan syukur juga tentunya di momen yang khusus ini kita akan ditemani oleh dua dokter-dokter hebat ya Bapak Ibu, yaitu Dr. Aloysius Arifin dan Dr. Panca Wibowo. Selamat sore Dok, terima kasih untuk hadirannya. Sore Pak. Untuk Selamat sore. ya, Dr. Aloysius Arifin akan bertindak sebagai narasumber kita di webinar di sore hari ini, Bapak Ibu, dan Dr. Panca Wibowo akan bertindak sebagai moderator. Baik, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, kita akan segera masuk di webinar kita yang bertemakan vaksin. 1001 pertanyaan tentang vaksin COVID-19. Semoga melalui webinar ini kita mendapatkan informasi yang bermanfaat tentunya, baik Bapak Ibu yang sudah divaksin maupun belum ya. Jadi setelah harapan kita setelah webinar ini mungkin langsung mau divaksin. Ya, Pak Stevi ya. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan membacakan tata tertib selama mengikuti webinar kita di sore hari ini. Ya, yang pertama, kami mohon dengan sangat untuk kenyamanan kita bersama selama webinar ini berlangsung untuk menonaktifkan speakernya. Jadi biar semuanya tertib dan nyaman untuk mendengar materi yang akan disampaikan oleh Dr. Aloysius Arifin nantinya. Dan selama materi disampaikan, Bapak Ibu boleh langsung mengajukan pertanyaan melalui chatroom. Chatroom ya, Bapak Ibu, langsung saja mengajukan pertanyaannya di chatroom selama materi nanti disampaikan tentunya. Dan setelah materi disampaikan, nanti untuk sesi tanya jawab akan dipimpin oleh Dr. Panca Wibowo yang akan bertindak sebagai moderator kita. Baik, setelah itu kami mohonkan dengan sangat lagi bagi partisipan yang baru saja berhadir, Bapak Ibu yang belum sempat mengisi absensi, di chatroom telah dilampirkan link untuk melengkapi data absensinya. Mohon kami mohon kesediaannya ya Bapak Ibu untuk mengisi melengkapi absensinya. Kami berikan waktu sebentar untuk melengkapi data absensi. Bagi belum yang melakukan absensi, silakan. Klik saja linknya di chatroom dan lengkapi datanya Bapak Ibu. Ya, kami sangat berharap partisipasi Bapak Ibu sampai di penghujung acara tentunya nanti. Karena di penghujung acara nanti ada hadiah menarik menanti untuk 5 orang yang beruntung. Di mana kita akan mengundi siapakah 5 orang beruntung nanti, kita akan lihat di penghujung acara. Untuk itu, kami mohon tetaplah bersama-sama untuk mengikuti webinar ini sampai di penghujungnya. Ya,
kita akan mengawali webinar sore hari ini dengan kata sambutan dari Ketua Panitia Paskah 2021, yaitu Bapak Henry Gultom. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Leo Purnama, Koordinator Acara Panitia Paskah dan Pentakosta 2021 GKI Serpong. Selamat sore semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bersama kita sudah hadir di sini, saya ingin menyambut juga selamat sore buat Ibu Pendeta Marvan Niku Julu dan juga Bapak Pendeta Agus Wijaya bersama kita. Dan telah hadir bersama kita juga, saya ingin menyapa selamat sore kepada Dr. Arifin sebagai narasumber. Sore, Pak. Dan Dr. Panca sebagai moderator. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih buat kehadirannya. Ya, ini merupakan webinar yang ketiga yang diselenggarakan oleh Panitia Paskah dan Pentakosta 2021. Kita harapkan dengan acara webinar ini kita bisa juga menambah kebersamaan di lingkungan Gereja GKI dengan jemaat dan simpatisan. Dan di bulan depan, bulan April, kita juga ada webinar tentang Holy Land, dan di bulan Mei kita juga masih ada webinar Holy Land, dan juga pekan doa yang akan kita lakukan setiap minggu. Jadi akan ada pekan doa selama 6 kali. Dan itu merupakan bagian dalam rangka Masa Raya Paskah GKI Serpong 2021. Nah, bersamaan ini juga kita harapkan dengan webinar vaksin ini kita bisa mengerti apa arti vaksin dan bagaimana vaksin itu bagi yang sudah divaksin dan bagi yang belum divaksin bisa mendapatkan knowledge yang berguna bagi kita semuanya. Di penutup kata sambutan saya, ada satu program dari Panitia Paskah dan Pentakosta yang ingin saya sampaikan. Kita juga ingin berbagi, berbela rasa dengan saudara-saudara kita, jemaat simpatisan GKI Serpong, dan juga di luar, untuk bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi juga. Untuk itu, tim publikasi sudah menyiapkan satu video. Saya akan menampilkan video ini selama 1 menit. Ya, itu merupakan salah satu program dari kita, yaitu dalam bagian dari dana PP Paskah. Jadi jika rekan-rekan jemaat simpatisan tergerak untuk memberikan, bisa mentransfer ke nomor rekening yang tadi ada di layar, dan juga Anda juga bisa mengontak perwakilan-perwakilan dari panitia yang ada di wilayah-wilayah di Kencana Loka, dan juga Anda bisa mengkontak koordinator wilayah di GKI Serpong. Ya, demikian kata sambutan dari saya. Semoga acara webinar ini menambah imunitas kita. Saya kembalikan ke Pak Leo Purnama. Silakan Pak Leo. Terima kasih Pak Henry. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengawali webinar ini dengan doa pembukaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Marvan Niki Julu. Untuk itu kami mohon kesediaannya, Bu Pendeta Marvan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Leo. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya izin share screen. Ya, kita akan mengawali webinar vaksin pada sore hari ini dengan perenungan firman Tuhan dan doa pembukaan.
Itu yang boleh kami sampaikan pada saat ini. Dengan tema iman yang sejati harus disertai dengan belas kasihan dan tindakan yang nyata. Itu yang menjadi temanya pada saat ini, dan mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Segala sesuatu yang ada dalam hidup ini anugerah Tuhan. Dan Engkau memberi kami hikmat untuk menyikapi segala sesuatunya pun dengan baik adanya. Sehingga sore hari ini, tepatlah ketika kami boleh mengisi waktu kami dengan mengikuti webinar vaksin pada saat ini. Di masa pandemi, banyak hal yang terjadi, dan kami ingin senantiasa menunjukkan iman kami kepada Engkau dengan tindakan yang nyata pula yang kami lakukan menyikapi segala sesuatu yang ada di masa pandemi ini. Kami akan melakukan webinar pada saat ini, dan kami akan mengawalinya dengan merenungkan akan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami dalam kami memahami akan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan, Sang Firman yang hidup, kami mohonkan doa ini. Amin. Bacaan kita dari Yakobus 2 ayat 17. Itu menjadi bacaan kita, Yakobus 2 ayat 17. Dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Inilah ayat yang boleh menjadi pedoman kita ketika kita boleh menyikapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Bahwa Yakobus mengingatkan kita bagaimana iman itu boleh sungguh-sungguh nyata lewat perbuatan yang nyata pula. Menurut hemat saya ada dua hal yang penting ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memelihara hidup anugerah Tuhan. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan. Tidak ada satupun yang hanya asal jadi tanpa Tuhan yang berkarya di dalamnya. Itu iman kita. Dan ketika kita diberikan kehidupan oleh Tuhan, maka patutlah kita pelihara. Sehingga tepatlah kita kenal ada 3M. Walaupun juga akhir-akhir ini ada gerakan 5M gitu ya. Tetapi minimal adalah 3M. Mencuci tangan. Ya, yang boleh kita upayakan setiap saat dengan air yang mengalir. Menjaga jarak. Kita tidak boleh berdekatan, mengupayakan segala sesuatu ketika kita boleh berpapasan atau ada dalam sebuah komunitas yang dimana kita hadir, gitu ya. Menjaga jarak. Yang ketiga adalah memakai masker. Ya, itu yang kita upayakan. Ketika kita memelihara kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena siapa lagi yang memelihara kalau bukan kita? Siapa lagi yang bertanggung jawab kalau bukan kita? Ketika kita boleh melaksanakan 3M, maka itulah sebuah upaya kita untuk boleh menunjukkan bahwa Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Kau berikan kepada kami. Ini adalah anugerah-Mu. Dan tolong kami dengan hikmat-Mu untuk boleh memeliharanya dengan baik adanya. Jadi 3M itu sebuah upaya yang kita lakukan memelihara kehidupan anugerah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah vaksin. Puji Tuhan, pendeta GKI Serpong 5-5-nya sudah vaksin ya pada tanggal 8 Maret yang lalu. Kami sudah divaksin. Lalu percakapan kami di WA group ketika selesai vaksin, bagaimana sehat-sehat gitu ya. Ada yang agak terganggu sedikit, tetapi setelah sehari udah oke. Malah ini ada pendeta Agus di sini, pendeta Agus Wijaya. Malah lebih seger gitu kan ya rasanya gitu. Nah itu kan efek-efek yang kami alami. Kalau saya sih agak gemang-gemang di tangan yang bekas vaksin, tetapi setelah itu sehari kemudian udah aman. Jadi for all aman gitu ya. Vaksin kami yang pertama puji Tuhan pada tanggal 8 Maret tahun 2021 di Klinik Lentera Pamulang ya, kami bersama-sama divaksin pada saat itu. Dan
kedua ini 3M dan juga vaksin, inilah yang sungguh luar biasa Tuhan berikan dan nyatakan kepada kita. Dan ketika Yakobus mengatakan bahwa iman dan perbuatan tak terpisahkan, itu satu terkait dengan yang lainnya. Kalau kita beriman, kita mengaku kita beriman, tapi tidak disertai dengan perbuatan mewujudkan iman itu, maka ya kosong, mati. Dan Yakobus menggambarkan perkataan tanpa tindakan konkret, selaras perkataan adalah omong kosong, yang tidak akan membawa dampak yang baik bagi orang lain. Lalu bagaimana orang mengenal kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Apakah kita pakai toa atau pakai suara yang kencang bahwa saya orang Kristen? Ya enggak juga, enggak bisa juga gitu kan ya. Atau kita mengatakan KTP, tapi jangan-jangan KTP-nya Kristen tanpa pertobatan. Wah, jangan-jangan itu gitu kan ya. Nah, ataukah aku punya surat CD, aku punya surat baptis, atau keanggotaan gereja, nomor berapa nih kantor gereja? Apakah dengan itu kita mengatakan bahwa kita orang Kristen? Gitu, hanya sebatas itukah? Nah, kalau kita melihat sebuah identitas itu tidak menjamin bila perbuatan baik tidak terpancar atau tidak terlihat dalam kehidupan kita, maka iman itu adalah kosong dan mati. Jadi iman dan perbuatan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, adalah perbuatan yang selaras dengan imannya. Gitu ya, perbuatan yang selaras dengan imannya. Kalau kita lihat 3M, apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan? Ya tidak. Karena kita memelihara hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa? Memang harus demikian. Mau pandemi, mau tidak pandemi, peliharalah hidup ini. Lalu kemudian kita mengatakan, bagaimana dengan vaksin? Apakah itu bertentangan? Ya itu juga cara Tuhan untuk menyapa kita, memelihara kita, dan kita meresponinya. Untuk Tuhan, terima kasih untuk hal ini. Gitu ya, kalau Bapak Ibu baca banyak sekali tuh di YouTube, di Google, apakah ini antikris? Apakah ini berlawanan dengan firman Tuhan? Apakah itu angka 666 gitu kan ya? Wow, banyak sekali gitu kan ya. Tetapi bagaimana ketika kita memiliki iman kepada Tuhan? Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada itu pula cara Allah memelihara kita. Kita mengimani bahwa pemerintah ini adalah wakil Allah. Dan bagaimana kita boleh ada bersama-sama di dalam kehidupan bersama bangsa negara Indonesia. Kita ingin memutuskan rantai COVID-19. Bagaimana caranya? Apa kita hanya bersembunyi, tidak berbuat apa-apa, hanya berpangku tangan? Ya sudah, saya tidak kena, dan dia yang kena, dia yang terpapar, ya sudah, EGP, emang gue pikirin. Ya nggak bisa begitu juga. Ya toh? Karena kita punya iman yang boleh ditunjukkan dengan cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama. Abraham, contohnya, bukan karena iman yang kosong, namun perbuatan yang selaras dengan imannya, sehingga ia berkenan kepada Allah. Ketika ia pun dipanggil keluar dari kehidupan keluarganya, itu karena imannya, karena ketaatannya kepada Allah. Maka dia melakukannya itu. Dia tidak tahu mau kemana, atau tempat yang bagaimana. Tapi karena imannya, karena ketaatannya. Dan itulah juga bahwa ketika di Yakobus pun diungkapkan demikian. Tak ada gunanya bila kita hanya mengaku dan percaya bahwa Allah Maha Kuasa, membangkitkan orang mati, dan tidak sungguh-sungguh kita melaksanakan akan kehendak Allah. Dan Abraham dijuluki Bapak orang beriman, sahabat Allah, yang memang tepat disandangnya sebagai orang yang melakukan imannya. Iman yang aktif, bukan yang pasif. Iman yang terkonkret jelas sekali dalam kehidupannya. Bukan iman yang hanya tersembunyi dan tidak berbuat apa-apa. Untuk itu, umat Tuhan yang terkasih, berapapun besarnya saudara mengakui memiliki iman pada Kristus, namun tanpa perbuatan yang selaras dengan iman, tidak akan mengubah apa-apa dalam kehidupan saudara. Sehingga menurut hemat saya, bahwa terkait dengan webinar kita pada saat ini, 3M dan vaksin, yes. Sebagai upaya kita untuk mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai upaya kita untuk mengedukasi diri maupun mengedukasi orang lain bahwa ini semuanya dalam rangka kita ingin memelihara hidup yang Tuhan berikan kepada kita.
Terima kasih yang sungguh tak terhingga pada Dr. Arifin dan juga Dr. Panca, dokter yang hebat yang Tuhan boleh hadirkan bersama-sama dengan kami pada saat ini untuk mengedukasi kami sekalian tentang 3M itu selalu dikeluarkan dan kita pun mentaati akan hal itu. Untuk vaksin, ada orang yang masih khawatir mungkin, ada orang yang masih bertanya-tanya mungkin dari segi medisnya, maka inilah saatnya yang tepat untuk kita bersama-sama ada di dalam webinar pada saat ini. Dan biarlah sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, faith in action, mari kita lakukan bersama-sama. Sehingga hidup ini benar-benar menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur padamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyegarkan dan meneguhkan kami. Untuk iman kami boleh terwujud jelas dalam perbuatan yang boleh kami lakukan dalam hidup ini. Perbuatan yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Saat Engkau memberikan kami kehidupan, maka kami patut mempertanggungjawabkannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini, kami boleh bersama-sama melakukan webinar. Salah satu acara yang dirancang oleh Panitia Paskah Pentakosta tahun 2021 ini. Kami mohonkan Kau memberkati narasumber kami, Dr. Arifin, dan juga moderator kami, Dr. Panca, untuk boleh kami dicerahkan dan diedukasi dengan tepat benar adanya. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mantap dalam langkah ini, dan menjadi satu hal yang penting dalam kami memelihara hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan webinar kami ini ya Allah, hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saya serahkan kepada Pak Leo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Pendeta Marvan, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, sekali lagi saya mohon selama pemaparan materi disampaikan, tolong dengan sangat untuk menonaktifkan fitur mikrofonnya untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban selama webinar berlangsung. Dan pertanyaan selama materi disampaikan bisa dilakukan di chat room ya, Bapak Ibu ya. Langsung saja ketik di chat room. Nanti setelah materi selesai disampaikan, kita akan melakukan tanya jawab yang akan dipimpin oleh Dr. Panca sebagai moderator. Baik, selanjutnya kami langsung saja serahkan kepada Dr. Arifin dan Dr. Panca. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Leo dan Panitia Paskah 2021. Kita bersyukur bahwa Panitia Paskah menempatkan bagian penting ini sebagai hal yang akan dibahas. Dan kita juga bersyukur kalau sore hari ini kita kehadiran Dr. Aloysius Arifin. Beliau lulus dari Brawijaya dan dari Airlangga untuk Marsnya. Sudah menjadi malang melintang di puskesmas maupun di rumah sakit, saya kira di Bojonegoro, di Sitanala, maupun sekarang ini menjadi manajer operasional klinik di Klinik Dharma Nusantara. Dr. Aloysius Arifin akan menjelaskan kepada kita mengenai vaksin yang sekarang sedang ramai dan bagaimana kita kemudian harus menyikapinya. Mari kita nanti diskusi bersama-sama. Baik, saya tidak usah mengulur waktu karena memang nanti saya kira akan lebih banyak waktu buat kita berdiskusi. Saya persilahkan Dr. Aloysius Arifin untuk boleh menyampaikan isi materi hari ini. Silakan Dr. Aloysius. Terima kasih Dr. Panca. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar. Selamat sore yang terhormat Bapak Ibu Pendeta dan para peserta webinar sore hari ini GKI Serpong. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa saya diundang untuk sekedar share ya. Jadi kalau ini dibilang webinar terlalu pas gitu ya bagi saya. Ini sekedar share
bahwa saya sedikit punya pengalaman untuk beberapa hal yang berkaitan dengan vaksin. Jadi Bapak Ibu sekalian, sore hari ini saya akan mencoba bersama Dr. Panca nanti untuk mencoba menjelaskan ya tentang bagaimana sih vaksin di program pemerintah itu seperti apa untuk vaksinasi ini. Jadi saya akan mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, kita share, nanti kita bisa tanya jawab. Kalau nanti pertanyaannya memang tidak bisa saya jawab, saya akan coba dijawab di lain hari atau nanti Dr. Panca bisa membantu saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya keahlian saya itu bukan sebagai ahli vaksin ya, bukan ya. Karena di acara-acara televisi Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah melihat mengenai beberapa ahli vaksin ya, ahli epidemiologi bahkan, sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak yang sudah mempunyai pengetahuan juga tentang ini. Tapi baiklah, sore hari ini saya akan mencoba mempresentasikan sedikit pengetahuan saya untuk men-share ya beberapa hal yang berkaitan dengan vaksin. Slide berikutnya Pak Stevi. Ya, jadi vaksin ya kita tahu semua mungkin sudah pernah banyak yang membaca adalah katakanlah zat ya. Dalam hari ini kalau disuntikkan itu adalah zat cair. Ada senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh ya terhadap suatu penyakit. Ini istilah umumnya begitu. Jadi sesuatu yang disuntikkan dimasukkan ke tubuh kita untuk membentuk kekebalan ya. Jadi vaksin terdiri dari banyak jenis ya dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan terhadap berbagai macam penyakit yang berbahaya tergantung dari jenis vaksinnya ya. Seperti yang sekarang adalah vaksin COVID-19. Maka vaksin yang disuntikkan ke tubuh kita adalah vaksin yang untuk mencegah ya supaya kita tidak mudah tertular ya, supaya kita tidak mudah tertular. Slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat ya, berbagai macam jenis vaksin yang rencananya akan masuk Indonesia. Yang pertama adalah Sinovac ya. Sinovac ini adalah yang sekarang sedang dilakukan program vaksinasi menggunakan Sinovac dari Cina ya. Yaitu asal Cina dengan tingkat efektivitas sekitar 63 sampai 65% gitu ya. Namanya Sinovac. Jadi Sinovac ini adalah vaksin dari China yang sekarang sedang dibuat program vaksinasi oleh pemerintah ya. Yang kedua adalah Pfizer. Pfizer ini adalah produk dari Jerman dan Amerika ya. Ini menurut literatur mempunyai tingkat efektivitas sekitar 95%. Ini menurut data penelitian ya. Juga AstraZeneca. AstraZeneca itu asal negara dari Inggris ya. Kemudian ada Moderna juga dari Amerika juga. Juga ada Novavax ya, Novavax. Ini dari Amerika juga dan Sinopharm. Sinopharm itu adalah vaksin dari China bekerjasama dengan India ya. Ini ada Sinopharm. Juga ada sebetulnya dari Rusia juga ada ya, cuman karena ini jarang sekali dikenal orang, jadi saya hanya membatasi ke 6 merek ini ya. Ini yang perlu dikenal saja, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu semuanya. Next, Pak Stevie. Slide berikutnya ya. Jadi sesuai program pemerintah ya. Program pemerintah
yang sekarang sedang dilakukan vaksinasi di Indonesia, jumlah penduduk ya, itu yang dilakukan vaksinasi direncanakan total sasaran vaksinasi itu 181.554.465 ya. Ini yang merupakan sasaran vaksinasi. Dari jumlah penduduk kita total sekitar 270 juta. Ini 181.554.465 ini merupakan sasaran ya. Karena vaksin ini seperti yang telah diberitakan oleh pemerintah dibatasi umurnya kan sampai antara 19 sampai sekitar ke atas ya. Ini yang sedang dilakukan, tapi umur 19 ke bawah masih belum direncanakan, belum ya. Jadi kemudian vaksinasi pertama ya, itu untuk tenaga nakes dan lain sebagainya itu sekitar 2.888.757 ini yang pertama ya, tahap pertama. Kemudian untuk yang tahap berikutnya ya, tahap berikutnya ini nanti akan dilakukan untuk beberapa petugas pelayanan kesehatan, pelayanan umum publik ya, yang sekarang ini sedang dilakukan ya. Jadi ada tahap ke-1 itu untuk tenaga nakes, kemudian berikutnya adalah lansia, kemudian nanti ada beberapa pelayanan publik ya, seperti guru, TNI, Polri dan berikutnya. Lanjut Pak, pada ya. Jadi total sasaran untuk vaksinasi tahap yang kedua ini sekitar 38 juta jiwa yang terdiri dari 21 juta jiwa masyarakat lanjut usia ya, 60 tahun ke atas, juga 17 juta jiwa ini untuk petugas pelayan publik. Ya, ini macam-macam, ada TNI, Polri, kemudian pedagang dan lain sebagainya, guru. Slide berikutnya Pak Stevie. Ya, kita bisa lihat di sini, pedagang pasar juga masuk, makanya sekarang yang punya ruko, punya ini bisa semua. Pegawai sektor swasta yang melayani lanjut usia, petugas pelayan transportasi publik, anggota TNI Polri, guru, tokoh agama, wakil rakyat, ini semua tadi pada tahap kedua dilakukan, pegawai daerah, atlet, jurnalis, dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, mekanisme pendaftaran bagi vaksin, ya, mekanisme pendaftaran ini sebetulnya mudah, cukup mudah. Beberapa sudah memberikan atau menyebarkan link-link pendaftaran ya. Jadi yang sekarang itu untuk beberapa ibu kota provinsi itu sudah dilakukan vaksinasi untuk lansia, tapi terbatas pada ibu kota provinsi, jadi DKI begitu ya. Kalau di Banten itu adalah di Serang, itu linknya yang sudah keluar. Tapi sekarang sudah mulai juga ke kabupaten, ke kota madya, ya, kota administratif seperti Tangsel dan sebagainya, itu mulai ya. Jadi linknya cukup mudah. Kadang-kadang memang bisa ke link yang nanti akan dikirimkan di masing-masing ya. Jadi asalkan KTP-nya itu harus sesuai ya. Jadi katakanlah KTP-nya misalnya KTP Tangerang, Kabupaten Tangerang, nanti lokasinya akan ditunjukkan di mana. Bawalah KTP itu, karena KTP itu merupakan syarat ya untuk bisa mendaftar. Dan begitu kita masuk pada link ya, itu nanti akan nama kita langsung bisa mendaftar seperti contoh tadi pada webinar ini, semuanya bisa mendaftar lewat web ya. Jadi seperti itu nanti. Ada link yang akan dibagikan, baik itu wilayah Banten, Kabupaten Tangerang, kemudian Tangsel mulai besok pagi udah mulai, hari ini mulai Tangsel di AIS ya, di BSD. Kemudian Kabupaten Tangerang juga sebentar lagi mulai minggu depan. Kemudian Kota Tangerang di masing-masing puskesmas itu juga sudah mulai ya. Ya, bagi lansia ya, ini bagi lansia. Belum sampai ke umum ya, belum sampai ke umum. Jadi yang penting adalah KTP, Bapak Ibu sekalian, KTP ini diperlukan. Slide berikutnya Pak Sevi.
Ya, jadi nanti akan ada link yang akan disampaikan, bisa lewat WhatsApp atau apapun. Kemudian datang ke menunjukkan KTP ya, bukti pendaftaran tadi dan KTP. Cukup kalau linknya diisi dan membawa KTP, maka bisa langsung dilayani. Slide berikutnya. Kemudian ini saya sampaikan ada perubahan rekomendasi ya yang terbaru. Jadi lansia lebih dari 60 tahun dulunya memang dibatasi antara umur 18 sampai 59 ya. Kemudian ada dirubah lebih dari 60 tahun oke. Karena awalnya Sinovac di Indonesia itu belum mencantumkan tentang usia yang lebih dari 59 tahun. Oleh sebab itu waktu itu dibatasi ya. Kalau lebih dari 60 tahun belum boleh. Tapi akhirnya setelah Sinovac ini melakukan istilahnya itu penelitian, melakukan vaksinasi, uji klinisnya yang lebih dari 60 tahun sudah bisa dan tidak menimbulkan efek apapun, maka kebijakannya direvisi ya, dirubah. Untuk lansia lebih dari 60 tahun boleh ya. Kemudian ada 2 dosis interval untuk lansia yang lebih 60 tahun yaitu 28 hari. Kalau yang masih muda kurang dari 59, 18 sampai 59 itu intervalnya 14 hari ya. Kemudian tekanan darah. Tekanan darah dulunya memang dibatasi 140 ya, 90. Tapi sekarang ya, asalkan tidak melebihi 180 ya. Dan bawahnya tidak melebihi dari 110. Itu masih tetap diperkenankan ya. Kemudian diabetes mellitus yaitu penyakit gula tanpa komplikasi akut ya. Maksudnya itu ada gangguan misalnya pada saat itu terjadi gulanya tinggi sekali ya karena tidak pernah berobat. Nah, itu yang dilarang. Tapi selama dalam perawatan dokter dan diabetes itu bisa dikontrol dengan bagus, maka diperkenankan untuk melakukan vaksinasi. Demikian juga kalau Bapak Ibu sekalian merupakan penderita kanker, ya, kanker, asalkan kanker itu terkendali, ya, itu tetap diperkenankan ya untuk menerima vaksin. Ya. Kecuali beberapa penderita kanker yang sedang aktif, ya. Jadi sedang dalam pengobatan kemoterapi dan sebagainya, itu yang masih rekomendasi kemungkinan nanti dokter yang merawat akan melihat situasinya apakah diperkenankan apa enggak. Kemudian juga mantan penderita atau bekas atau pernah terinfeksi oleh COVID, ya. Itu ada aturannya sekarang ini, kalau lebih dari 3 bulan itu masih nanti diperkenankan untuk diberikan vaksin, ya. Yang sebelumnya ini sama sekali tidak boleh. Dan ibu menyusui juga. Ibu menyusui dulunya tidak diperkenankan, sekarang diperbolehkan, ya. Jadi ini beberapa revisi ya, rekomendasi terbaru agar dapat melakukan vaksin, ya, vaksinasi. Slide berikutnya, Pak. Ya. Jadi ada beberapa efek samping yang disebut KIPI, ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi, ya. Jadi ada beberapa reaksi lokal, misalnya nyeri pada bekas suntikan, ya. Kemudian ada reaksi lokal berupa misalnya merah kemerahan bekas jarum suntik, itu sering itu bekas kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi pengalaman saya sendiri, ya, saya sudah divaksin 2 kali, yaitu vaksin yang pertama waktu itu tanggal 11 Februari dan yang kedua itu Maret tanggal 12 maaf ya, 12 Maret itu yang kedua. Itu saya tidak merasakan apapun, ya. Saya tidak merasakan apapun. Jadi sebelum
divaksinasi sehat, setelah divaksin juga sehat-sehat saja ya. Ada beberapa reaksi yang bisa timbul ya, ada beberapa tapi jarang sekali. Demam misalnya, nyeri otot, nyeri sendi ya. Kemudian badan jadi lemah, sakit kepala. Kemudian ada reaksi lain lagi, reaksi yang gatal-gatal misalnya timbul. Kemudian ada yang sampai shock ya. Tapi dari yang kami ketahui ya, yang saya ketahui selama ini, laporan tentang kejadian ikutan pasca imunisasi ini, kalau untuk Sinovac itu minimal sekali ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut setelah divaksin nanti dengar dari media sosial ya, sosmed, wah ini bisa mati, bisa begini. Ya, itu tidak berdasar sama sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah takut untuk divaksin ya. Apalagi kalau usia-usia muda itu relatif lebih kuat ya. Saya aja yang istilahnya sudah mulai usia di atas 60 ya. Itu kok ya nggak apa-apa ya. Jadi paman saya juga begitu. Paman saya umur 77 divaksin juga oke-oke saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih muda dan sebagainya tidak usah khawatir. Karena untuk vaksin Sinovac ini sudah ada beberapa laporan memang sangat minimal sekali menimbulkan reaksi ya atau menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasinya. Lanjut, Pak Steven. Slide berikutnya. Ya. Jadi tips untuk meringankan efek samping ya. Jadi sebelum divaksin, Bapak Ibu sekalian, konsumsi minum air hangat gitu ya. Terus kemudian makan juga teratur. Kalau habis divaksin bisa dilakukan ini ya, kompres dingin dan sebagainya supaya tempat bekas suntikan ini tidak jadi nyeri. Misalnya itu terjadi nyeri ya, bisa dikompres pakai kompres dingin ya. Kemudian kalau memang terjadi nyeri kepala dan sebagainya pasca kejadian imunisasi ini, bisa diminum obat-obat pereda nyeri ya. Misalnya paracetamol ya, itu bisa ya. Atau nanti bisa konsultasi ke dokter tentang nyerinya itu nyeri seperti apa ya. Biasanya akan diberikan obat pereda nyeri. Ya, salah satunya contohnya paracetamol itu yang paling sederhana sekali. Kemudian setelah diimunisasi ada beberapa yang mengantuk ya. Ada beberapa teman saya itu setelah divaksinasi mungkin malamnya itu tegang jadi kurang tidur, setelah divaksin ngantuk. Ya sudah istirahat aja. Kalau memang mengantuk setelah diimunisasi silakan beristirahat. Jadi sederhana sekali. Tidak usah khawatir ya. Slide berikutnya Pak Stevi. Ya, jadi hal yang telah dilakukan vaksinasi itu adalah tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi meskipun kita setelah divaksin, vaksin ini hanya salah satu cara, ya. Bukan 100% Bapak Ibu sekalian setelah divaksin bebas semuanya. Karena ini penyakit ada penyakit baru, ya. Maka kita mesti perlu berhati-hati. Beberapa ahli menyarankan setelah imunisasi atau vaksinasi ini tetap ikuti prokes, protokol kesehatan. Jangan abai, ya. Jadi misalnya, wah saya sudah divaksin, ya udah saya bebas lah, nggak usah kenakan masker. Kalau kemana-mana ya sudah saya kumpul, mau ikut pesta, mau ikut undangan ini, undangan itu. Nah, itu yang menurut para ahli tidak direkomendasikan, ya. Tidak direkomendasikan untuk bebas semuanya. Karena kita masih dalam taraf istilahnya itu semuanya uji coba, ya. Uji coba. Karena COVID-19-nya adalah penyakit baru. Ya. Bukan penyakit yang seperti polio, campak yang kita sudah tahu semuanya, ya. Tapi ini adalah penyakit baru yang para ahli juga sedang mencari
yang paling tepat itu diapakan, ya? Divaksin, kemudian protokol kesehatan. Harapannya dengan divaksin, ya, maka paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah ada satu hal pencegahan, ya, supaya tidak gampang tertular, sehingga paling tidak nantinya kasus COVID ini akan pelan-pelan turun, ya, bahkan nanti kasusnya akan menurun dengan secara signifikan, dan akhirnya ya karena kasusnya minimal sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti dulu, ya, meskipun tidak bisa 100% seperti dulu nantinya. Kita nggak tahu ke depan seperti apa, yang jelas ikuti aja prokes, tetap ikut prokes. Jadi jangan abai terhadap protokol kesehatan meskipun sudah divaksin. Ini menurut para ahli demikian pendapat. Lanjut, Pak. Jadi ini jangan takut untuk divaksin, ya. Karena vaksin pada dasarnya ada upaya sederhana, ya, dan efektif untuk mencegah, ya. Hingga kita tidak sakit, bahkan sampai akhirnya membawa nyawa begitu, ya. Jadi jangan takut, ya, untuk dilakukan vaksin. Karena banyak beberapa masyarakat ada yang secara terbuka menolak dan ini macam-macam lah pendapat sekarang begitu banyak. Oleh sebab itu anjuran pemerintah maupun saya sendiri merekomendasikan untuk silakan vaksinasi karena aman, ya. Karena saya sendiri sudah membuktikan bahwa saya sudah divaksin 2 kali dan ternyata tidak ada reaksi apapun, ya. Fine-fine saja. Slide berikutnya. Nah, ini saya kira sementara cukup. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan kalau memang ada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, dan saya serahkan kembali ke moderator. Silakan, Dr. Panca. Baik, terima kasih Dr. Arifin untuk penyajiannya. Saya kira sudah lengkap ya informasi untuk vaksin, dan kalau kita lihat di chat yang sudah ada, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau saya boleh kelompokkan, yang pertama adalah mengenai efektivitas dari vaksin COVID. Jadi mungkin yang dimaksud, saya kira kita bisa jawab begini, Dr. Arifin, ya. Kapan dia mulai terjadi imunitasnya, lalu sampai berapa lama dia bertahan? Kira-kira begitu mungkin pertanyaannya, Dr. Arifin, bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik Dr. Panca, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Jadi dari literatur yang saya baca, itu setelah Bapak Ibu divaksin, itu imunitas baru terbentuk setelah 30 hari. Ya. Setelah 30 hari, Bapak Ibu sekalian menerima vaksin. Dan beberapa anggota masyarakat ada yang melakukan tes uji dengan menggunakan uji pemeriksaan titer antibodi. Ya. Sekarang beberapa laboratorium itu menawarkan banyak mengenai sudah berapa angka titer antibodi Anda. Silakan diperiksa di laboratorium. Tapi menurut para ahli memang waktu untuk terdapat imunitas itu 30 hari setelah divaksinasi yang kedua, ya. Vaksinasi pertama itu adalah untuk merangsang pembentukan antibodi. Kemudian yang kedua, yang vaksinasi kedua itu menguatkan. Jadi 1 bulan, 30 hari setelah divaksinasi yang kedua, itu barulah menurut para ahli itu muncul imunitas yang sebenarnya. Dan itu bisa bertahan menurut para ahli juga yang saya baca itu 6 bulan sampai 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. Demikian Dr. Panca, sedikit jawaban saya. Moga-moga memuaskan. Ya, baik. Bapak Ibu, ya saya mungkin boleh tambahkan Dr. Arifin, ya. Silakan Dr. Panca, ya. Kita harus hati-hati menyikapi vaksin, lalu antibodi, dan masanya memang kalau ditanya berapa lama, ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan.
Tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk menimbulkan kekebalan individu. Kalaupun nanti Bapak Ibu ada yang berusaha mengukur, misalnya katakanlah titernya tinggi, terus aku aman, aku bebas nih melakukan apapun, nggak usah pakai masker, hati-hati ya. Itu bukan tujuannya. Saya juga tidak menganjurkan kita untuk memeriksa, karena target pemerintah tidak untuk menimbulkan kekebalan masing-masing, tetapi mau menimbulkan kekebalan secara komunitas, namanya herd immunity, sehingga target tadi yang Dr. Arifin sampaikan 180 juta, itu dari 70% orang yang harusnya divaksin gitu ya. Begitu Dr. Arifin ya, kalau saya Betul, salah. betul Ya. Dokter Panca. Karena jangan sampai nanti kita salah paham. Oh, aku sudah imun ini, aku sudah divaksin gitu. Oke, bukan seperti itu ya ceritanya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berhubungan dengan penyakit-penyakit ini banyak sekali. Kalau saya coba rinci dari pertanyaan di chat itu ada CA, ada hipertensi, ada segala macam pertanyaan-pertanyaan. Tapi saya kelompokkan aja. Kira-kira penyakit-penyakit yang seperti apa yang tidak boleh? Lalu bagaimana caranya kalau kita punya penyakit itu atau orang tua kita punya penyakit itu untuk bisa divaksin? Gitu. Kira-kira Dr. Arifin, pertanyaannya seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Panca. Saya akan mencoba untuk menjawab ya. Memang banyak pertanyaan seperti yang ditanyakan barusan itu. Tadi saya sudah sampaikan beberapa penyakit yang terkontrol ya. Dulu penyakit diabetes dilarang. Tapi setelah muncul ya dari organisasi profesi penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam, akhirnya direkomendasikan bahwa penderita diabetes tetap boleh menerima vaksin. Asalkan pada saat menerima vaksin kadar gulanya itu tidak ekstrim ya. Jadi misalnya ekstrim itu misalnya disebut ekstrim itu sampai 500, 400, 300. Nah, itu harus dikontrol dulu, diobatin dulu sampai stabil. Paling tidak antara sekitar 150 lah sampai 200 paling tinggi, barulah itu bisa dilakukan vaksin. Jadi harus berkonsultasi dulu dengan dokter yang pernah merawat. Demikian juga dengan yang cancer ya. Kalau cancer dalam penderita cancer itu sedang dalam pengobatan atau dalam terapi misalnya kemoterapi kayak radioterapi, itu sementara waktu tidak direkomendasikan. Itu yang menurut literatur yang saya baca di beberapa jurnal ilmiah. Kemudian juga penyakit autoimun ya. Jadi kalau ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang menderita penyakit autoimun, itu banyak. Misalnya Stephen Johnson syndrome dan sebagainya. Itu sangat membahayakan bagi penderita ini kalau dilakukan vaksinasi. Itu menurut beberapa ahli. Jadi perlu untuk memeriksakan dulu tentang penyakit yang sedang diderita ini, ya. Karena kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawat, terus kemudian kita tiba-tiba bonek ya, kita langsung aja kita tembak langsung aja lah. Ini reaksi yang dimunculkan oleh pasca imunisasi ini yang bisa membahayakan si penerima vaksin. Jadi saran saya, sakit apapun, ya katakanlah yang tadi saya sebutkan, terutama penyakit autoimun, ya, yang autoimun itu istilahnya itu penyakit yang diakibatkan oleh karena adanya reaksi yang berlebihan, ya, pada saat ada obat atau zat apapun yang masuk dalam tubuh, maka tubuh ini berusaha menolak terhadap zat tersebut ya dengan reaksi yang sangat berlebihan, bisa terjadi misalnya sampai shock, sampai terjadi katakanlah laring spasmus ya, jadi jalan nafas bisa tiba-tiba tersumbat ya, adanya odim di jaringan pernafasan. Jadi hal-hal ini yang cukup membahayakan bahkan nyawa ya. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu sekalian memang menderita penyakit yang berhubungan dengan imunitas ya, autoimun ini yang paling berbahaya, maka silakan konsultasi ke dokter yang merawat dahulu sebelum nanti melakukan vaksinasi. Demikian Dr. Panca. Baik, itu poin penting ya Bapak Ibu sekalian. Tolong kalau ada penyakit apapun, tadi ada pertanyaan umur 84, ada diabetes, ada
ada mungkin agak susah jalan dan sebagainya, ada penyakit tiroid dan sebagainya, kembali ke dokter yang merawatnya. Itu Dokter Arifin ya. Betul. Jangan Betul. jangan ditanyakan ke petugas vaksinator. Nah, Catat ya, tidak usah atau tidak pada tempatnya menanya ke tempat vaksin. Kalau Bapak Ibu menanyakan, saya boleh nggak gitu. Mereka akan lebih mudah menjawab tidak. Oke? Karena mereka tidak ambil risiko. Tetapi kalau Bapak Ibu bawa orang yang sakit atau yang bekas sakit ke dokter yang pernah merawatnya untuk diperiksa, lalu minta surat keterangan bahwa setelah diperiksa dapat dilakukan vaksinasi, itu akan lebih kuat untuk dilakukan vaksinasi. Saya kira mudah-mudahan mengerti ya. Jadi pernyataan Dokter Arifin terakhir itu yang penting sekali, kembalikan ke dokter yang merawat, yang memeriksa, yang tahu kondisi sakitnya. Saya kira itu. Jadi nah, tapi memang ada syarat-syarat ya dokter ya. Ada syarat-syarat memang yang mereka punya. Jadi vaksinator itu punya syarat-syaratnya. Kayak tadi ada yang pertanyaan soal jalan 100 meter, memang ada di situ syaratnya. Ya. Bisa jalan jauh. Ya. Kemudian berikutnya Dokter Arifin, pertanyaan yang juga agak beberapa ini ada Pak Suryanto yang sudah divaksin lalu bukan menderita tapi mengalami sedikit keluhan agak demam. Lalu minum paracetamol. Bagaimana itu? Apa yang sebenarnya terjadi, Dokter Arifin? Baik, terima kasih Dr. Panca atas pertanyaan tadi dari Pak Yanto ya. Dari Jadi, Pak Suryanto ya. Pak Suryanto ya. Jadi Pak Suryanto begini, memang yang disebut KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu ada beberapa macam. Salah satunya itu adalah sedikit demam ya. Bukan demam tinggi ya, tapi sedikit demam. Artinya ya kalau diukur pakai temperatur itu ya, itu termometer diukur 37,7 misalnya. 0,5 bahkan mungkin 38 ya. Jadi nggak sampai demam tinggi sampai 39, 40 itu nggak seperti itu. Jadi efek yang ditimbulkan bisa salah satunya demam memang. Dan itu bisa diberikan obat-obat yang sederhana sekali ya. Saya kira paracetamol itu saya kira bisa diberikan untuk mengurangi nyeri maupun demam. Jadi dengan minum ya cukup air hangat. Biasanya rata-rata kalau dilakukan seperti itu maka demamnya akan hilang. Tapi seandainya dengan dilakukan itu maka dalam waktu 3-5 hari tidak turun demamnya, maka Bapak perlu untuk berkonsultasi dengan dokter yang biasanya pernah merawat Bapak atau dokter spesialis ya. Mungkin bisa ke dokter spesialis penyakit dalam ya. Itu bisa juga atau spesialis misalnya spesialis yang lain ya, misalnya paru ataupun halo. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan untuk berkonsultasi kalau dalam waktu 3-5 hari itu demamnya tidak berkurang. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Dr. Alisius Arifin. Pertanyaan berikutnya ini menarik juga mengenai apa tuh namanya? Mengenai ini harus hati-hati nih menjawabnya Dr. Arifin. Ya, pertanyaannya adalah apakah ada level, ada tingkat khasiatnya kayak obat generik, obat paten. Ini ada beberapa macam vaksin nih. Tadi dokter sempat sampaikan efektivitas dan segala macam. Oh, saya maunya yang 99% ada enggak gitu. Atau seperti itu, dokter bisa jelaskan nggak apa yang dimaksud dengan efektivitas dan sebagainya. Lalu memang betul nggak ada yang lebih bagus, ada yang kurang bagus gitu. Silakan, Dok. Ya. Memang ini jawaban istilahnya itu seperti pedang bermata dua ini ya. Jadi yang saya tahu Sinovac ya. Sinovac, kita bicara Sinovac dulu karena Sinovac ini dipakai yang sekarang sedang dipakai di Indonesia ya. Memang nantinya akan ada pemerintah mendatangkan juga beberapa dari Pfizer, AstraZeneca, bahkan kemarin AstraZeneca sudah masuk Indonesia juga. Nantinya juga ada Moderna akan masuk juga, terutama untuk
beberapa perusahaan ya untuk BUMN yang nanti akan ikut berpartisipasi, nanti akan ada beberapa pilihan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa pilihan. Menurut beberapa ahli ya, mereka berpendapat Sinovac ini adalah salah satu vaksin yang paling aman. Ya. Jadi vaksin Sinovac ini sudah dilakukan beberapa uji klinis, bahkan uji klinisnya sudah di berbagai negara, mulai dari China sana, ya, kemudian Indonesia juga, Brasil, kemudian negara-negara lain ya seperti kemarin Turki, Presiden Turki sendiri juga sudah divaksin umur 67, itu juga tidak apa-apa. Jadi Sinovac ini dianggap beberapa profesor sudah merekomendasikan bahwa aman sekali, tidak menimbulkan. Memang di dalam literatur dikatakan Sinovac ini mempunyai efikasi 65, sekitar 63-65%. Artinya mereka itu pada waktu uji coba itu membandingkan ada 100 orang ya yang dilakukan vaksinasi, 65-nya ini bertahan terus ya. Yang 35-nya ini ternyata masih bisa terinfeksi. Jadi ini yang disebut tingkat efikasi 65%. Ya masih ada, jadi masih ada yang lolos. Nah, tapi pemerintah Indonesia ini kan katakanlah kalau tidak dilakukan seperti itu, bagaimana orang ngurusi 180 juta ini? Terus kita masing-masing mau pilih-pilih dulu ya. Memang beberapa keponakan saya di Jerman dia bilang saya sukanya Pfizer yang mempunyai efikasi yang 91, 90 bahkan 95 katanya. Cuman ada beberapa catatan, saya tidak menakut-nakuti tidak ya. Ada beberapa yang menimbulkan efek reaksi setelah disuntik untuk Pfizer ini ya. Bahkan di Norwegia itu ada literatur yang memberitakan lewat berita itu memang ada sekitar 10-30 lansia setelah dilakukan vaksinasi oleh Pfizer menimbulkan efek yang bahkan sampai kematian ya. Jadi ini beberapa yang dikatakan para peneliti ya bahwa efikasi memang bagus tapi efek ya yang diterima setelah pasca imunisasi ini beberapa vaksin seperti Pfizer bahkan Moderna juga dihentikan di California tempat karena efek yang timbul itu sangat ekstrim ya untuk vaksin Moderna ini meskipun tadi disebutkan efektivitasnya 90% lebih ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian beberapa vaksin yang bisa saya sampaikan memang itu terserah Bapak Ibu sekalian untuk nanti bisa memilih ya. Tapi sekarang ini yang sekarang ada program pemerintah kita sementara waktu belum bisa memilih karena yang tersedia baru Sinovac. Dan Sinovac ini menurut penelitian dari beberapa profesor ahli vaksin ya, itu sangat aman dan paling sedikit menimbulkan efek samping. Ini beberapa yang bisa saya sampaikan dari Panca. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Malah ada yang bertanya, kalau memang Pfizer lebih efektif, kenapa nggak kita tunggu gitu? Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, terutama kita yang di GKI Serpong, bahwa apa yang menjadi dasar untuk vaksinasi ini adalah kekebalan komunitas ya. Jadi bukan individu. Seberapapun yang kita gunakan, efektivitasnya itu adalah digunakan untuk sekarang. Toh nanti setelah beberapa waktu itu akan hilang. Imunitas itu akan hilang. Tapi yang kita mau adalah angka yang menurun. Catatan buat kita adalah angka yang menurun. Kalau seluruh orang di Indonesia divaksin dan ternyata angkanya tidak menurun, kita tetap akan seperti sekarang. Itu bahasa ekstrimnya begitu. Jadi kita berusaha untuk itu turun, tapi kita percaya akan turun dengan vaksin. Nanti sampai itu turun baru kita mungkin bisa lebih bisa kembali seperti normal seperti sebelumnya. Tapi bukan berarti kita mau menimbulkan kekebalan buat kita. Jangan sampai ada di antara Bapak Ibu, kita tunggu aja Pfizer. Karena apa? Contohnya begini, kalau memang demikian, kenapa Presiden Republik Indonesia tidak nunggu yang itu? Padahal dia Indonesia satu.
dia bisa, tapi dia tidak. Dia menggunakan yang lebih cepat. Kenapa? Karena memang target kita adalah bermain dengan waktu. Jadi program ini berjalan sesuai dengan waktunya. Tidak perlu takut misalnya tetangga sudah divaksin, kita belum. Nggak usah. Pada waktunya kita akan divaksin. Percayalah. Sekarang memang tadi Dr. Arifin sampaikan sudah ada di provinsi, sedang turun ke tingkat 2 dan seterusnya. Tapi semua akan divaksin. Yang penting kita bersedia dan mendaftarkan nanti NIK kita. Tidak akan ada yang berlebihan, tetapi juga tidak akan kekurangan vaksin itu. Tidak usah takut, karena targetnya adalah jumlah yang divaksin. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Dr. Arifin. Ini adalah mengenai olahraga. Olahraga ini menarik. Kalau divaksin, apakah bisa berolahraga seperti semula? Antara 2 vaksin bisa nggak berolahraga? Ini pertanyaan karena banyak sekarang yang gemar berolahraga. Jadi olahraga ini jadi favorit sejak pandemi. Silakan, dokter. Ya, terima kasih Panca. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, Bapak Ibu sekalian, makanya jangan takut divaksin ya. Dan efek sampingnya, Sinovac, contohnya saya lah. Jadi saya kan bisa testimoni nih. Saya sudah divaksin 2 kali. Setelah divaksin, saya biasa berolahraga biasa. Meskipun olahraganya ya paling cuma 15 sampai setengah jam aja, senam-senam begitu, sepeda, main sepeda, tetap bisa berolahraga. Asalkan ya syaratnya Bapak Ibu sekalian pada saat setelah diimunisasi itu tidak menimbulkan misalnya ini jadi demam misalnya, ya. Tapi itu kecil sekali. Saya belum dengar beberapa yang menimbulkan efek ekstrim ya dari Sinovac ini. Entah nanti yang lain, vaksin yang lain ya. Jadi Bapak Ibu sekalian setelah divaksin itu divaksin di lengan sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Tapi juga tergantung dari Bapak Ibu sekalian mau yang kiri atau mau yang kanan ya. Biasanya karena kita itu bekerja banyak menggunakan tangan kanan, maka biasanya tangan kiri yang katakanlah di lengan atas ya kiri ya itu yang ditusuk jarum ya. Setelah ditusuk jarum karena saya tidak merasakan apapun, maka saya tetap biasa berolahraga seperti biasa tanpa hambatan. Karena memang tidak berasa apa-apa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau efeknya itu nanti jadi ngilu semua ya coba 1-2 hari Bapak Ibu sekalian istirahat dulu. Setelah itu kalau efeknya sudah berkurang, silakan beraktivitas seperti biasa. Mau olahraga nggak apa-apa ya. Jadi jangan terlalu takut ya bahwa saya telah divaksin saya harus terus di rumah saja nggak bisa kemana-mana, enggak lah. Jadi seperti biasa saja asalkan tidak olahraganya tidak ekstrim ya. Ya seperti biasa yang dilakukan lah. Jadi kalau kita bersepeda, kita mau senam, mau melakukan olahraga apapun silakan. Jadi itu tidak membawa efek apapun. Gitu Dr. Panca. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, menarik sekali ya pertanyaan itu olahraga. Jadi jangan lupa tetap olahraga. Kalau ada yang ngerasa capek, jangan-jangan sugesti aja. Sebab ada yang bilang jadi gampang lapar. Bukan karena vaksin, itu memang lapar itu. Ada yang bilang saya jadi bawaannya ngantuk nih katanya. Boleh kalau nggak divaksin juga ngantuk. Ya oke, tapi memang ada beberapa efek yang nanti memang akan terjadi, tapi jangan khawatir kalau itu ringan-ringan yang sederhana silakan teruskan. Penyakit masih ada pertanyaan mengenai penyakit-penyakit termasuk penyakit jantung dan stroke. Saya kira seperti tadi disampaikan, dikembalikan lagi ke dokter yang merawatnya. Misalnya takut, khawatir dengan gangguan irama jantung, silakan dicek dulu, lalu mintakan keterangan bahwa bisa divaksin atau tidak. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, saya mungkin dari saya pertanyaannya itu apakah ada yang kelewat? Kalau tadi minum obat darah tinggi, tetap bisa karena saya juga minum obat darah tinggi dan divaksin sudah. Jadi nggak ada masalah. Mungkin ada yang lain? Ya, ini dok. Baik, Pak Suryanto, silakan. Ya, baik. Selamat sore, Dokter Arifin. Selamat sore. Ya, kami hanya mau testimoni aja atau share dengan teman-teman yang belum divaksin. Memang kemarin tadi saya tulis di chatting bahwa memang setelah 3 hari kami merasa demam. Cuman saya ragu apakah demam itu karena dari vaksin, apa karena
kegiatan saya, karena memang saya tidak mengurangi, bahwa kami nanti pertanyaannya juga berkaitan dengan olahraga, karena memang kami setelah divaksin saya tetap olahraga jalan kaki 1 jam lamanya. Waduh, hebat. Iya, setiap hari. Tapi kemarin setelah 3 hari itu kan sore habis olahraga saya merasa demam gitu. Dan saya tanya istri saya pun demam juga, tapi bukan demam yang ekstrim, demam biasa aja. Cuman malamnya saya minum paracetamol itu, ya akhirnya sudah nggak apa-apa. Sampai saat ini pun juga nggak apa-apa. Istri saya juga masih agak meriang-meriang dikit, cuman nggak dirasakan apa-apa gitu, Dok. Itu yang share aja. Jadi kaitan dengan itu memang seperti dokter sudah sampaikan bahwa memang kita tidak mengurangi aktivitas seperti olahraga seperti biasa, olahraga yang memang bukan ekstrim, itu yang kami lakukan. Rencana kami memang nanti vaksin yang kedua, nanti April itu, Dok. Oh, baik Pak Janto. Ya untuk teman-teman, jadi artinya nanti kalau memang ada gejala seperti Dokter Arifin sampaikan, memang teman di komplek kami juga ada yang merasa katanya, seperti Dokter Panca tadi ada yang bilang ngantuk, ada yang bilang lapar. Itu betul. Cuman tadi kalau yang demam, saya share dengan teman saya yang di belakang kompleks saya juga katakan, saya merasa demam, cuman artinya demamnya hanya demam biasa. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum vaksin, nggak usah takut, seperti sampaikan Dokter Arifin, mari kita sama-sama untuk melakukan vaksin program ini COVID ini. Terima kasih itu, Dok. Ya, terima kasih Pak Janto. Terima kasih Pak Suryanto. Baik sekali ya. Jadi ajakan buat kita divaksin ya. Sebenarnya Dr. Arifin ada dua kelompok nih orang. Satu kelompok orang yang semangat sekali ingin divaksin sampai mencari di mana tempat divaksin bisa divaksin. Ini juga sebenarnya bahaya karena apa? Karena nanti akan menimbulkan kerumunan-kerumunan. Tunggu aja ada waktunya, jangan khawatir. Yang kelompok kedua adalah orang yang takut sekali divaksin. Ini juga jangan. Nah, saya kira anggota jemaat dan simpatisan GKI Serpong tidak kedua-duanya. Kita semua adalah orang-orang yang apa tadi? Faith in action ya, Bu Marvan. Kita akan lakukan. Yes. Jadi betul, kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita ikuti program pemerintah untuk bersama-sama menjaga kehidupan. Kita ikuti program vaksinasi yang sudah dijadwalkan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Jadwalnya pasti akan sampai ke kita. Tinggal tadi, kalau memang punya penyakit, mari periksakan ke dokter yang merawat untuk ditentukan apakah memang bisa divaksin atau tidak. Sekali lagi, tolong jangan tanyakan ke vaksinator ya. Kasihan mereka juga bingung menjawabnya. Ya. Saya pastikan memang sulit sekali. Begitu ya, Dr. Arifin ya? Iya, betul. Sedikit, Dr. Panca, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai proses vaksinasi di tempat vaksinasi. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, perlu sedikit saya tambahkan, proses vaksinasi itu ada semacam 4 meja, ya, 4 meja. Yang pertama, pada waktu datang ke tempat vaksinasi itu meja pertama adalah pendaftaran. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti begitu sampai ke tempat yang ditunjuk sebagai lokasi pemberian vaksin, mendaftar dulu dengan membawa KTP, ya, KTP. Kemudian kalau ada memang pendaftaran lewat WhatsApp ataupun lewat link, ya, itu tunjukkan bahwa ini sudah ada linknya. Tapi memang ada beberapa tempat vaksinasi yang langsung datang dilayani. Ya. Meja pertama itu. Meja yang kedua adalah meja tempat screening. Ya. Artinya screening itu Bapak Ibu sekalian nanti akan ada checklist. Jadi akan ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian punya penyakit apa ditanya. Ya, tadi seperti Dokter Panca sebutkan, Bapak punya diabetes, Bapak pernah sakit COVID nggak? Bapak pernah punya darah tinggi nggak? Dan sebagainya. Itu nanti akan dilakukan checklist ya, ditanya oleh petugas screening. Nah, setelah itu, setelah lolos screening, maka Bapak Ibu sekalian akan dilakukan meja yang ketiga, yaitu dilakukan vaksinasi. Ya, setelah meja yang kedua tadi, setelah di checklist, diperiksa tekanan darah dan sebagainya, lolos ke yang vaksinasi, divaksinasi di meja yang ketiga. Setelah selesai divaksinasi meja ketiga, bahwa ada meja keempat, yaitu dilakukan observasi meja keempat. Dilakukan observasi selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit,
tidak ada reaksi apapun, Bapak Ibu sekalian diperkenankan pulang dengan membawa kartu. Nanti akan dikasih kartu vaksinasi. Jadi Bapak Ibu sekalian pulang dan membawa kartu, ya. Dan nanti itu bisa Bapak periksa, ada webnya, ya. Peduli Vaksin itu ada webnya. Bapak Ibu sekalian nanti akan diberi sertifikat, ya. Setelah vaksin yang pertama maupun yang kedua. Itu Bapak Ibu sekalian sedikit tambahan. Mungkin Panca. Baik, Terima jadi biar lebih siap kita ya menghadapi vaksin, nggak kagok gitu ya. Ya, oke. Jadi ada lagi pertanyaan mengenai ibu yang di kampung lalu nggak ada sakit tapi umurnya 79 tahun. Kalau nggak ada sakit apa-apa bawa aja langsung, nggak apa-apa untuk vaksin karena sesuai dengan nggak apa-apa kecuali ada sakitnya ya. Kalau nggak ada sakit, kalau ada sakit kembali ke dokter yang merawatnya. Saya kira itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin penjelasan yang lain. Bapak Ibu kalau ada yang merasa kok lama ya, kenapa sih nggak langsung divaksin gitu ya? Itu pertanyaan, ada beberapa yang bertanya ke saya juga. Kok nggak cepat-cepat aja semua divaksin? Ada masalahnya adalah barangnya itu belum ada. Barangnya itu kita datangkan, memang Indonesia ini termasuk yang paling cepat di dunia ini yang menyediakan vaksin. Itu pun harus pelan-pelan masuknya. Tapi pada waktunya sudah ada, jumlahnya sudah cukup, cuma belum masuk aja. Jadi nggak usah khawatir, pada waktunya kita akan divaksin. Dan sekali lagi saya mengingatkan, tetap biarpun divaksin, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Begitu ya Dr. Arifin ya? Betul sekali itu, ya, karena angkanya belum. Mungkin yang lebih aman itu kalau nanti angkanya benar-benar sudah nol, sudah nggak ada penularan lagi, mungkin kita bisa lebih aman itu ya. Tapi kalau sampai sekarang belum nol, mari kita tetap jaga, kendati pun kita sudah divaksin. Buat Bapak Ibu Pendeta, biarpun sudah divaksin, tetap hati-hati ya. Siap, Pak Dokter. Saya kira Dok, begitu. Satu lagi, Dok. Silakan. Oh, silakan. Begini, Dok. Jadi kemarin itu ada beberapa teman yang bersamaan dengan kami, ada yang menyampaikan bahwa dia nggak jujur, artinya nggak jujur bahwa dia punya penyakit bawaan, tapi nyatakan dia nggak apa-apa, nggak ada latar belakang penyakit apa-apa. Akhirnya divaksin. Nah itu gimana Dok penjelasannya kalau yang begitu? Nanti kalau gitu kami kan bisa mengedukasi dengan teman-teman yang hal begitu itu. Nanti dampak efek dari setelah divaksin paskanya itu. Penjelasannya gitu, Dok. Ya, baik. Dr. Arifin mau jawab? Ya, sedikit sih. Ya, betul ada beberapa teman saya juga begitu punya pendapat. Saya rahasiakan aja. Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Jadi semua ini kan untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira jangan untuk tidak berkata jujur ya. Jadi ada Bapak Ibu sekalian harus jujur karena ini demi kebaikan Bapak Ibu sendiri. Jadi bukan orang lain. Kalaupun nanti ada efek samping ya dari vaksin ini akibat dari yang tidak jujuran ini, ya nanti akan dilakukan investigasi lah istilahnya begitu. Sampai keluarga ditanya kanan kiri bahwa ini ternyata berbohong misalnya. Ya itu kan jadi nggak enak juga ya. Jadi membahayakan juga. Membahayakan semua orang lah. Kita nggak mau seperti itu. Jadi saya kira harus betul-betul jujur mengatakan. Kalau saya memang punya diabetes yang sekarang sedang dalam pengobatan misalnya 400 diabetes saya. Ya bilang saya punya diabetes. Beberapa tempat vaksin menyediakan alat pengukuran gula darah sebelum dilakukan vaksinasi. Ya. Kemudian darah tinggi juga begitu. Kalau punya hipertensi, sebelum divaksin, kalau memang tensinya 190 ya mohon maaf. Bapak Ibu sekalian akan gagal ya. Tapi nggak bisa disembunyikan itu karena diukur. Tapi ada penyakit lain yang mungkin Bapak Ibu sekalian punya alergi berat misalnya. Atau punya penyakit autoimun tadi. Bapak Ibu sekalian rahasiakan lah. Atau kalau terjadi sesuatu ya itu Bapak Ibu sekalian rugi sendiri. Ya. Itu baca kira-kira Pak Yanto jawaban saya. Baik, Kok. Itu temannya Pak Suryanto pasti bukan jemaat GKI Serpong itu ya. Kalau jemaat GKI Serpong nggak ada yang bohong begitu. Iya, betul. Ya. Saya kira kita berusaha sama-sama menjalankan program yang saya kira ini bagus sekali buat kita menghadapi pandemi ini. Kita juga udah
cukup capek ya. Ibadah online, semuanya udah ada serba susah, apalagi sekolah juga. Puji Tuhan rencananya sih di Tangsel bulan Juli rencananya sih sudah bisa sekolah asal memenuhi syarat ya. Tetapi mari kita bersama-sama siap menghadapi vaksin, siap untuk divaksin, tetapi juga tidak usah terlalu takut untuk buru-buru mencari tempat vaksin, ikuti aja aturan dan seperti biasa kita tetap jujur, tetap melaksanakan screening dengan baik. Saya kira begitu. Mungkin saya kira sudah cukup, Dr. Aloysius Arifin, ada yang mau disampaikan sebagai closing remark-nya? Saya kira cukup, Dr. Panca, sudah panjang lebar tadi. Saya cuma pesan satu aja, tetap jaga imunitas kita ya dengan cara misalnya yang sederhana kita olahraga ya. Olahraga, berjemur itu juga bagus sekali karena kita tidak membayar itu olahraga berjemur karena sudah dikaruniai sinar matahari yang berlimpah. Kemudian prokes, tadi seperti disampaikan oleh Ibu Pendeta, prokes protokol kesehatan 3M, bahkan sekarang 5M ya. Tidak cukup 3M, 5M. Demikian Dr. Panca. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Dr. Aloysius Arifin. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan aktif bertanya. Mudah-mudahan kita bisa segera melewati pandemi dan Jemaat GKI Serpong dan simpatisan semua siap untuk divaksin dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku iman ya, Bu Marvan ya. Action, go action, faith in action. Saya ingat tadi itu. Oke, saya mohon maaf bila ketika saya memoderasi acara ini ada yang kurang berkenan. Dr. Arifin, terima kasih banyak sudah menjadi narasumbernya. Sama-sama Dok, minta maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, saya kembalikan ke panitia. Pak Leo Purnama, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Arifin. Terima kasih Pak Leo. Ya. Semoga Bapak Ibu yang hadir di webinar mendapatkan pencerahan khusus untuk vaksin COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap kita melakukan prokes ya, Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kami mohon kesediaannya kembali kepada Bapak Ibu yang telah hadir di dalam webinar ini untuk kembali mengisi absensinya ya, Bapak Ibu ya. Ada di chat room, tinggal klik linknya. Kami mohon kesediaannya kembali untuk melengkapi absensinya supaya dapat terdata. Kami beri waktu 1 menit, Bapak Ibu. Karena dari 59 peserta yang hadir di webinar ini yang baru mendaftar absensi banyak di angka 30-an. Di angka 30-an. Kami mohon dengan sangat untuk mengisi absensinya di ruang chat room. Klik linknya dan lengkapi datanya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, saya rasa kita bisa lanjut ke acara selanjutnya. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan hadiah bagi 5 orang yang beruntung. Saya serahkan ini teknisnya kepada Pak Stevi. Silakan Pak Stevi. Video Pak Stevi. Ya, terima kasih Pak Leo. Jadi seperti biasanya kami dari panitia menyediakan 5 voucher UMKM ya, menyediakan 5 voucher UMKM bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya ya. Di sini ada 13 orang yang sudah bertanya pada webinar kali ini. Kami akan ya karena kita hanya menyediakan 5 voucher UMKM, maka kami akan memutar wheel untuk menentukan dari 5 orang ini, dari 13 orang ini, 5 orang yang akan kami berikan voucher dari panitia. Ya.
Oke, kami akan mulai ya. Kami akan mulai. Ini dari pertanyaan, ada anggota-anggota yang sudah bertanya. Kami akan cari untuk yang pertama. Kita mulai. Ya, untuk yang pertama Pak Alfred. Selamat untuk Pak Alfred. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, mohon nanti tidak meninggalkan Zoom karena kami akan mendata Bapak setelah acara ini. Baik, Pak. Kemudian kedua. Kedua Pak Humphrey, ya. LWKBC. Ya, ya, selamat Pak. Selamat Pak. Mohon tidak meninggalkan Zoom ini pada akhir acara nanti. Berikutnya kita cari yang ketiga. Ya, Pak Ibu Kristina Hartanto. Ya, Ibu Kristina. Selamat untuk Ibu Kristina. Ya. Mohon untuk tidak meninggalkan Zoom ini, Bu, nanti untuk di akhir acara. Berikutnya, kita cari yang keempat. Ya, Ibu Anfebe, Ibu ya, Ibu Anfebe. Ya, selamat Bu. Mohon untuk tidak meninggalkan Zoom ini di akhir. Dan terakhir kita mencari yang terakhir. Ibu Maria Akila. Ya, selamat Bu. Selamat ya. Bu Maria Akila. Jadi kami sudah menentukan 5 Terima kasih. dari yang bertanya untuk kami berikan voucher UMKM. Mohon bagi Bapak Ibu yang ada di monitor ini untuk tidak meninggalkan Zoom ini karena kami akan pastikan mengenai alamat untuk pengiriman voucher. Demikian Pak Leo, saya kembalikan ke Pak Leo untuk acara selanjutnya. Terima kasih Pak Stevi. Selamat buat Bapak Ibu yang telah memenangkan hadiah voucher UMKM. Semoga bermanfaat. Pastinya nantinya hadiahnya Bapak Ibu. Nanti kita bisa berkoordinasi bagaimana cara menukar vouchernya dengan panitia Paskah. Baik, kita hampir sampai di penghujung acara. Kami mohon dengan sangat Bapak Ibu yang hadir masih dapat mengikuti sampai akhir dari webinar ini. Kita akan ada sesi foto bersama nantinya. Selanjutnya, sebelum kita menutup rangkaian acara ini, saya ingin memohon kepada Ibu Risma Teuteru untuk membawa doa penutup. Mohon kesediaannya Bu Risma. Adakah Ibu Risma? Ada Pak, sebentar ya. Baik Bu, terima kasih. Video Kak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami hadirkan karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga webinar ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang boleh kami pelajari, sehingga kami boleh mengetahui kebenaran dari vaksin ini Tuhan, dan kami mampu mengerti bahwa semuanya ini adalah untuk kebaikan, dan biarlah Tuhan di dalam masa proses vaksinasi bagi negara kami juga boleh turut andil tanpa memilih vaksin yang ini ataupun yang itu, tetapi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah negara kami juga boleh melewati masa-masa sulit dalam masa pandemi COVID ini dengan baik Tuhan.
Terima kasih untuk narasumber yang sudah boleh membagikan sebagian dari ilmu yang beliau peroleh Tuhan untuk membagikan itu bagi kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh memahami mengenai vaksin ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati agar apa yang dilakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Engkau dan Tuhan terus memberkati sehingga apapun yang dikerjakan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk moderator Dr. Panca, biar Tuhan juga terus memimpin kehidupannya supaya di dalam pelayanannya sebagai seorang dokter juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk panitia Paskah yang boleh mengakomodir segala sesuatunya dan membuat semuanya ini boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami sebentar juga akan berpisah satu dengan yang lain. Mohon Tuhan juga menyertai setiap kegiatan kami. Kami juga berdoa untuk acara-acara webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan ataupun ibadah yang nanti akan dirancangkan oleh panitia Paskah. Tuhan juga memberkati dan Tuhan mengurapi sehingga semuanya itu boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, tutup bungkus kami semua Tuhan, yang sebentar lagi akan undur dari ruang Zoom ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua, dan biarlah kami juga besok dapat beribadah dengan penuh sukacita, dengan karena kami tahu kasih dan rahmat Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Risma, Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan berkati. Pak Aloysius Arifin, terima kasih. Pak Dokter. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Dokter Panca juga. Terima kasih teman-teman panitia Paskah luar biasa, Bu Marvan. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya selaku perwakilan dari Panitia Paskah 2001 GKI Serpong, Ibu Ciko akan menyampaikan kata penutup. Silakan, Bu Ciko. Baik, terima kasih Pak Leo. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini kami dari Panitia Paskah ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Aloysius Arifin atas sebagai narasumber pada sore hari ini pada webinar vaksin kami, atas pemaparannya mengenai vaksin, apa guna vaksin dan pentingnya vaksin bagi kita saat ini, dan juga kepada Dr. Panca sebagai moderator sehingga webinar ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Dok. Juga kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar ini, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada Pendeta Marvan, kepada Pendeta Agus, dan seluruhnya. Semoga webinar kita ini dapat menjadi berkat bagi kita, dan kita bisa tahu apa penting vaksin itu bagi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ciko. Ya, kita akan menutup rangkaian webinar kita di sore hari ini dengan foto bersama. Bapak Ibu, kami persilakan ke Pak Henry. Ya, salam untuk mengakhiri acara ini. Kita akan berfoto bersama. Minta tolong videonya di-on-kan. Oke. Ya, sembari meng-on-kan, saya ingin menginfokan bahwa acara ibadah online untuk masyarakat Paskah akan ada pada tanggal 1 April, Kamis Putih, jam 8 malam. Kemudian Sabtu Sunyi, tanggal 3 April, jam 8 malam. Terus ada ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April, dan Paskah 4 April, Pentakosta tanggal 23 Mei. Semuanya bisa kita saksikan di kanal YouTube GKI Serpong. Oke, untuk tayangan webinar vaksin ini akan kita usahakan kita upload ke channel YouTube GKI Serpong, sudah bisa disaksikan oleh rekan-rekan jemaat simpatisan yang lainnya. Ya, kita akan mulai berfoto bersama. Mungkin ada beberapa yang belum videonya. Pak Metu, Bu Yanti, Bu Ningrum, Pak Idzon, minta diaktifkan sebentar. Oke. Ya, kita akan berfoto, memberikan senyuman, dan mungkin tanda vaksin ya. Begini. Ya, oke. 1,
2. Ya, tunggu saya set. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Dengan ini berakhirlah acara webinar. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih. Memberkati. Terima kasih Dokter Arifin, terima kasih Dokter Maja, Terima kasih semuanya. Terima kasih Ayo, panitia. terima kasih. Arfan. Henry, terima kasih. Marfan, terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Leo, terima kasih. Panitia Pasca, luar biasa. Terima kasih Bu Risma. Panitia Pasca keren. Terima kasih Panitia Pasca. Terima kasih. Tuhan berkati.